Bulan Ramadan udah di depan mata nih fams. Bulan suci Ramadan disambut sukacita oleh seluruh umat muslim di dunia. Gak sedikit juga fams, warga di berbagai daerah menggelar tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Wah, harus dilestarikan nih. Salah satunya tradisi menyambut Ramadan yang biasa dilakukan warga Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Tradisi yang digelar ini disebut Ruwat Rojokoyo. Uniknya, warga di sini biasa memandikan hewan ternak sapi dengan air yang diambil dari sendang desa. Tradisi ruatan Rojokoyo diawali dengan mengambil air menggunakan kendil dari sumber mata air Sendang Lanang. Secara bergotong royong, air dikumpulkan ke dalam wadah dengan gentong besar fams. Dengan iringan doa dan tabuhan gamelan, selanjutnya sapi-sapi diguyur dengan air sendang oleh sesepuh desa. Wah, jadi seger nih sapi-sapi. Oh ya, tradisi Ruwat Rojokoyo ini sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang dimiliki, sekaligus menyucikan diri menyambut datangnya bulan puasa. Selain itu, tradisi ini juga mengajak agar warga selalu kompak bekerja sama fams. Karena pandemi masih berlangsung, tradisi ini juga digelar dengan protokol kesehatan yang ketat loh fams. Semoga sehat ya, apalagi selama menjalani puasa nanti. Selanjutnya, kita menuju Lampung fams. Warga di Sungai Batu Puru, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, juga punya tradisi mandi menjelang bulan suci Ramadan, namanya belang ikan. Biasanya, tradisi ini dilakukan di sungai secara bersamaan. Karena sedang dalam masa pandemi, tradisi ini digelar secara terbatas dan sederhana. Prosesi ini diawali dengan memandikan 6 orang gadis yang dalam bahasa Lampung disebut Muli Mekhanai dengan air kembang. Lalu, mereka akan mandi secara bersama di sungai agar dapat terbebas dari iri hati, benci, dendam, dan kesombongan. Setelah mandi bersama, biasanya dilakukan kegiatan menebar bibit ikan dan makan bersama. Wah, seru banget ya. Fams, ada satu kesamaan dalam setiap tradisi mandi bersama di beberapa daerah ya. Selalu menggunakan sungai atau mata air yang masih jernih sebagai simbol kesucian. Nah, tugas dari kita bersama nih untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Karena merawat alam berarti merawat jiwa kita sendiri. Sedap. Lanjut, ada tradisi mandi bersama oleh warga Tambakan Desa Aji Barang Kulon, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Para orang tua, remaja dan anak-anak menggelar ritual mandi keramas. Mandi di sini bukan pakai sabun atau sampo ya fams, tapi oman alias batang jerami yang dibakar. Untuk gosok giginya juga pakai batu bata tuh. Caranya, oman atau batang jerami dibakar, lalu air abu disaring dengan kain agar tidak kotor. Tinggal pakai untuk keramas deh. Wah, masih tradisional banget nih. Ritual bersih diri ini dilakukan di Sungai Susukan, yang lokasinya nggak jauh dari rumah mereka. Selain menjaga tradisi leluhurnya, ritual ini bertujuan untuk mensucikan diri agar menjalankan puasa bersih lahir dan batin. Tradisi yang gak kalah unik adalah munggahan yang digelar di Kabupaten Pangandaran. Dalam bahasa Sunda, munggahan berasal dari kata unggah, yang berarti beranjak dari bawah ke tempat yang lebih tinggi. Biasanya sih, tradisi ini digelar 1 minggu menjelang puasa atau di akhir bulan Sya'ban dalam kalender Islam. Fams, munggahan di Jawa Barat identik dengan botram atau makan bersama ala Sunda. Jadi, warga yang bekerja dan tinggal di luar kota wajib pulang ke kampung halaman untuk hadir dalam kegiatan ini. Dalam mempersiapkan acara munggahan, para ibu sibuk mengolah masakan untuk disantap beramai-ramai. Soal menu sederhana aja kok, bisa berupa tumis genjer, tumis kangkung, dan nasi liwet. Sedap! Fams, tradisi munggahan biasa dilakukan di luar rumah. Bisa di tepi pantai atau di tepi sawah, sambil menikmati pemandangan. Wah, kayak lagi piknik deh. Untuk transportasinya, warga juga biasa menyewa mobil bak terbuka. Seru ya? Kalau udah sampai, aneka makanan dan lauk pauk disiapkan kembali. Wah, jadi ikut lapar deh. Acara yang dilakukan secara kelompok ini berguna untuk menjalin silaturahmi dan saling meminta maaf agar bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan bersih. Pasti udah nyiapin makanan yang oke dong buat sahur ya.
harus sahur itu ya, supaya badan kita tetap sehat. Yoi nggak? Tapi milih makanan buat sahur itu jangan sembarangan ya. Nah, cari makanan yang bisa bikin kuat dari sahur sampai buka nanti, biar nggak kerasa lapar dan haus. Nah, kira-kira makanan apakah itu? Langsung aja kita bocorin ya. Ini dia. Kalau mau bikin sajian untuk sahur atau buka puasa dengan brokoli, silahkan banget dicoba fams. Nih, Joy kasih bocorannya ya. Menu praktis yang nggak pakai ribet, tapi bisa bikin puasa tetap strong. Namanya cah brokoli udang dan brokoli mimosa. Mau pakai brokoli putih atau brokoli hijau juga boleh. Cari yang gampang-gampang aja lah. Selain udang, bahan-bahan lainnya cukup siapkan wortel, jamur kuping, bawang bombay, dan bawang putih. Mengkonsumsi sayuran untuk sahur atau buka puasa memang nggak lazim buat warga plus 62. Padahal ya fams, mengkonsumsi sayuran hijau pas sahur atau berbuka justru bisa bikin kondisi badan jadi tetap stabil, biarpun puasa seharian. Jadi memang nggak salah kalau menjadikan brokoli sebagai amunisi untuk menghadapi bulan suci. Apalagi karena nutrisinya berlimpah banget. Makanya brokoli termasuk kategori superfood. Cuma yang harus diperhatikan fams, brokoli ini termasuk bahan makanan yang sebaiknya dihindari untuk dipanaskan lagi. Karena kalau dipanaskan lagi, justru efeknya malah nggak baik untuk kesehatan tubuh. Olahan brokoli yang kedua juga nggak kalah simple fams, namanya brokoli mimosa. Bahannya juga kurang lebih mirip, cuma ada tambahan telur, saus tiram, minyak wijen, dan tepung tapioka. Oh ya fams, kandungan vitamin C pada brokoli ternyata lebih tinggi dari buah pepaya, stroberi, jeruk, sampai tomat. Jadi pas banget kan, bisa jadi vitamin alami juga, biar puasanya pol seharian. Berarti kalau buka puasa sambil ngemil brokoli, juga bisa nih fams. Lumayan kan, biar sholat taraweh sama tadarusnya bisa kuat sampai malam. Here we go, ini dia fams, 2 menu olahan brokoli yang bisa jadi andalan kamu untuk sahur atau buat buka puasa, yaitu cah brokoli udang dan brokoli mimosa. Seger kan? Lagi sahur nanti menyantap yang kayak gini. Buat sahur atau buka puasa loh ya, bukan buat makan siang. Walaupun di Indonesia baru mulai dibudidayakan pada era 70-an, tapi brokoli sekarang udah gampang ditemui ya fams. Brokoli bukanlah barang mewah yang cuma bisa dinikmati kalangan tertentu. Satu lagi nih, produk Indonesia yang mendunia fams. Setelah berhasil menembus ke negara-negara tetangga, hasil pertanian dari Indonesia mulai merambah Timur Tengah dan Eropa. Dari sekian banyak produk pertanian yang ada, ini salah satu jagoannya, brokoli hijau. Tanaman brokoli aslinya berasal dari Italia fams, tepatnya di Provinsi Calabria. Fams, brokoli itu sebenarnya bunga ya, bunga sayuran, bukan sayuran. Jadi kalau mau ngasih bunga untuk orang tersayang, ya nggak salah juga sih kalau mau ngasih brokoli, kan sama-sama bunga. Di Jepang aja udah ada tuh, lempar buke bunga ala pengantin dengan menggunakan brokoli. Brokoli sendiri merupakan tanaman yang hidup di ketinggian 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi rata-rata memang wilayah yang sejuk yang cocok untuk ditanam brokoli. Salah satunya di Kota Batu, Jawa Timur. Di ladang ini aja fams, sekali panen bisa menghasilkan 200 kg brokoli hijau. Kebayang ya, gimana kalau satu kabupaten, terus satu provinsi, terus digabung lagi se-Indonesia. Ini baru sekali panen fams. Sementara brokoli hijau bisa dipanen sekitar 2 bulan sekali. Brokoli hijau maupun putih, masing-masing punya manfaat tersendiri. Kalau yang hijau bisa bikin tampilan kulit jadi awet muda fams. Selain itu, brokoli hijau juga bagus buat kesehatan gigi dan mulut. Sementara kalau yang putih, bagus juga melawan kanker. Tapi ngomong-ngomong, kenapa nyabutin daun yang nggak bersih ya Pak? Emang sengaja disisain ya Pak? Ya biar apa lebih tahan gitu loh. Oh, biar Jadi, airnya nggak habis ya Pak? Iya. Kan kalau langsung dihabisin nanti kan karena udah layu. Oh. Sebenarnya ada hal-hal yang perlu dipahami juga nih fams. Pertama, soal daunnya. Nutrisi pada daun brokoli lebih tinggi dari batangnya. Perbandingannya kira-kira 30 berbanding 4. Terus satu lagi fams, menurut beberapa ahli nutrisi, cara terbaik mengolah brokoli adalah dikukus biar bisa mempertahankan nilai gizinya.
Selain dikukus, bisa juga ditumis atau dimasak dalam microwave. Fems, sahur itu ya, itu kan merupakan suatu kebutuhan yang oke, ya kan? Tapi kalau misalnya malas masak, udah gitu malas gerak, wih tenang. Kita punya beberapa contoh ya, contoh makanan yang bisa disantap saat sahur supaya kuat sampai buka puasa. Nih cocok banget nih untuk yang mageran ya, malas gerak. Oke, ini dia. Menu sahur yang simpel dan gak kalah sehat adalah oatmeals. Fems, oat adalah sereal sumber karbohidrat dan memiliki lapisan kulit ari dan bakal biji. Sereal ini terbilang lebih baik dari beras tuh. Supaya lebih enak, oat bisa dibuat racikan lezat dari buah kiwi, Fems. Ini loh, smoothie bowl dari buah kiwi. Sediakan buah kiwi, pisang, oatmeal, dan air. Potong kiwi dan ambil bagian dagingnya, Fems. Siapkan juga buah pisang. Lalu, gunakan sedikit air untuk menghaluskannya. Kalau sudah lembut, tinggal tuang dalam mangkok. Beri irisan buah kiwi dan pisang supaya makin cantik. Jangan lupa, taburi bubuk oatmeal. Ini dia, semangkuk smoothie bowl dari buah kiwi yang bisa menjadi pilihan menu sehat saat sahur. Sajian satu ini terbilang kayak gizi loh, Fems. Kandungan vitamin, mineral, serat, protein, dan antioksidannya bisa membantu tubuh tetap berenergi, mulai dari sahur sampai buka puasa nanti. Selain itu, oatmeal juga bisa memberikan rasa kenyang lebih lama pada tubuh tanpa rasa lemas. Hebat, euy! Oatmeal juga bisa dibuat jadi cemilan yang sehat, Fems. Salah satunya biskuit Gabin ini nih. Bahannya dibuat dari tepung terigu, minyak nabati, susu, dan telur. Yang bikin spesial ada tambahan oat ini, Fems. Bahan baku oat ini emang masih didatangkan dari Australia. Soalnya, Fems, oat di Indonesia belum dikembangkan secara massal, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di tanah air. Meski begitu, biskuit Gabin oat di Nusantara sudah diolah secara massal. Gak heran deh kalau biskuit dari Indonesia sudah dipasarkan ke luar negeri. Keren! Indonesia mendunia. Kalian yang lagi diet juga boleh banget kok menyantapnya. Kalau semua bahan udah tercampur rata, adonan biskuit tinggal dicetak dengan mesin. Tapi diamkan adonan selama 30 menit supaya lebih mengembang. Tinggal tuang adonan ke dalam mesin cetak deh. Tuh, banyak banget ya. Mesin canggih ini hebat loh, Fems, karena bisa menghasilkan ratusan buah biskuit dalam waktu 10 menit aja. Lanjut, adonan biskuit masuk ke dalam oven yang panasnya 250 derajat Celcius. Masaknya nggak lama kok, cuma 15 menit. Gabin oat udah bisa matang sempurna. Sebelum dikemas, biskuit ini juga harus dicek ukurannya, berat dan kualitasnya. Kalau nggak sesuai standar, biskuit nggak boleh dikemas tuh, Fems. Oh iya, pabrik ini bisa membuat biskuit oat dalam 1 jam atau 100.000 buah biskuit. Kandungan oat ini juga bisa menurunkan kadar gula darah loh. Selain dimakan langsung, Gabin oat ini juga bisa loh diolah kembali. Misalnya, dibuat puding Seradura oat. Cara bikinnya, haluskan Gabin oat, lalu campur yogurt, susu, dan madu. Lalu, susun oat dan yogurt secara bergantian. Wah, bisa juga nih jadi inspirasi menu buat buka puasa nanti. Sajian simpel untuk sahur yang lain ada yogurt, Fems. Tapi kalau bosan dengan yogurt yang itu-itu aja, kita bisa beralih ke rice yogurt. Yes, dibuatnya dari beras, Fems. Bukan sembarang beras, tapi jenis beras sehat yang bisa membantu diet. Ini dia kedua bahannya, steel cut oats dan purple rice. Steel cut oats merupakan oat groats utuh yang belum melalui banyak proses pemasakan. Jenis oat satu ini merupakan yang terbaik untuk menurunkan berat badan karena kandungan glikemiknya yang rendah. Meskipun belum ada penelitian yang menyatakan bahwa diet oat ini bisa menurunkan berat badan, tapi dengan mengkonsumsinya mampu menjaga dan mengkontrol nafsu makan. Serat beta-glukan yang ada di dalamnya dapat membantu mempercepat pencernaan, jadi kenyangnya lebih tahan lama. Bahan dasar lainnya adalah purple rice. Di Asia lebih terkenal sebagai beras hitam. Kalau yang satu ini gak diragukan lagi manfaatnya. Tinggi antioksidan, protein, kaya vitamin, dan mineral. Selain itu, baik untuk detoks hati. Dan masih banyak lagi, Fems.
Gak usah lama-lama deh, kalau udah paham manfaatnya, langsung kalian cobain. Gak nyampe Rp30.000, satu gelas udah bisa kalian nikmati. Proses buatnya, hanya takarannya yang harus diperhatikan. Buah, es batu, susu bubuk, dan yogurtnya masing-masing ditimbang sesuai ukuran. Semua bahan ini dicampur dan diblend jadi satu. Gak lupa bahan utamanya, yaitu steel cut oats dan purple rice. Bisa pilih salah satunya atau di-mix sekalian. Kalau udah jadi, baiknya diminum dalam waktu 1 jam. Lewat dari itu, nanti jadi nggak fresh. Minuman satu ini cocok banget nih fams, dijadikan santapan sahur atau buka puasa. Biar nggak penasaran, kalian hanya bisa menikmatinya di salah satu gedung yang ada di Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Di Indonesia memang belum populer fams, asalnya sih dari Shanghai. Tapi rata-rata warga Australia udah banyak yang sadar akan kesehatan. Makanya, rice yogurt dikenal baik di sana. Wah, bisa ditiru nih, supaya tubuh bisa lebih sehat. Fans, makanan fermentasi ini udah akrab sama orang Indonesia loh. Yogurt dibuat dari susu sapi yang difermentasi. Jadi teksturnya berubah jadi kental. Proses fermentasi ini bisa menghasilkan probiotik yang baik untuk sistem pencernaan dan memperkuat daya tahan tubuh. Sekarang, udah banyak banget nih jenis yogurt fans. Mulai dari creamy yogurt, yogurt drink bercita rasa manis, sampai yang dilengkapi dengan kandungan buah dan sayur. Di dalam tangki jumbo inilah, susu diolah menjadi yogurt fans. Tangki ini bisa menampung 8.000 liter susu loh. Sebelumnya, susu sapi harus melalui pengecekan di laboratorium. Kalau susu berubah jadi warna peach kayak gini, artinya kualitas susu sangat baik. Kalau merah, berarti susu nggak layak konsumsi fams. Lanjut, susu masuk ke dalam proses pasteurisasi untuk membunuh mikroba jahat pada susu. Baru deh, susu disimpan dalam wadah yang suhunya 4-10 derajat Celcius agar kualitasnya terjaga dan berkembangnya bakteri baik. Dalam pembuatannya, susu harus didiamkan terlebih dahulu. Fermentasi yogurt, susu harus ditambah asam laktat. Nantinya, bakteri baik akan merubah susu jadi yogurt. Gak cuma baik untuk kesehatan, bakteri baik ini juga bisa membuat tekstur, cita rasa, dan aroma. Kalau udah jadi, yogurt udah bisa dikonsumsi deh. Kalau mau nikmati yogurt yang beda, ada yang namanya yogurt overnight, alias yogurt yang disimpan semalaman. Yogurt ini juga baik dikonsumsi saat sahur loh. Bahannya ada buah stroberi, biji-bijian atau kacang-kacangan. Lalu tambahkan yogurt cair dan kental. Simpan yogurt di dalam lemari pendingin selama semalaman. Oh iya, proses penyimpanan di dalam kulkas ini ternyata bisa mempertahankan nutrisi dan kandungan gizi di dalamnya. Jadi deh. Jadi, kalian kira-kira mau bikin menu yang mana nih yang oke nih? Nah, pokoknya jangan lupa fams ya, minum air putih yang banyak segentong kalau bisa. Pokoknya minimal 2 gelas deh ya, supaya nggak dehidrasi, oke? Well, it's time for me to go. Thank you very much. Dan juga jangan lupa nonton Ragam Indonesia setiap hari karena Indonesia mendunia. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.